warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rama Cantika. Saya dari Universitas Mataram, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang umat beragama. Di mana yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu agama dan apa saja agama yang ada di Indonesia ini. Agama adalah sistem kepercayaan, praktik ibadah, dan nilai-nilai moral yang membentuk pandangan hidup suatu komunitas atau individu. Sedangkan umat beragama adalah kelompok yang memiliki keyakinan dan aturan khusus dalam cara mereka berdoa, beribadah, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka saling mendukung dan bekerja sama belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, ada beberapa agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita di sini akan membahas apa sih itu agama Islam. Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata S, L, dan M. Istilah Islam sendiri dapat diterjemahkan sebagai penyerahan atau pengabdian sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini mencerminkan konsep dasar dalam agama Islam ini, di mana penganutnya diharapkan untuk sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada kehendak Allah. Islam adalah agama monoteistik yang didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Nabi Muhammad SAW di Arab. Penganut Islam atau Muslim meyakini bahwa ajaran-ajaran Allah diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang tertulis dalam kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Ajaran utama Islam terdiri dari 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Rukun iman mencakup keyakinan terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Sementara itu, rukun Islam mencakup syahadat, sholat, zakat, puasa selama bulan Ramadan, dan haji ke Mekah sekiranya yang mampu. Islam menekankan keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa. Pengabdian kepada Allah melibatkan aspek spiritual dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penganut Islam dihimbau untuk hidup sesuai dengan aturan moral dan etika Islam seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Selanjutnya ada agama Protestan dan Katolik, di mana agama Protestan memiliki keyakinan akan Tritunggal, yaitu Allah yang satu dalam 3 kepribadian, Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mereka percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Mereka juga memiliki Alkitab, di mana kitab suci Kristen Protestan ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada juga kesalahan pribadinya, di mana penekanan pada hubungan pribadi dengan Allah dan tanggung jawab pribadi terhadap pertumbuhan rohani, di mana pemberian kesaksian atau pemberitaan iman sebagai bagian dari panggilan Kristennya. Agama Katolik yang pertama Magisterium, di mana Magisterium ini adalah otoritas pengajaran resmi Gereja Katolik yang terdiri dari paus dan uskup dalam pemahaman dan menjelaskan ajaran gereja. Yang kedua ada sakramen, di mana sakramen ini adalah tindakan ritual yang dianggap membawa kasih karunia ilahi seperti kudus, tobat, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada iman dan hierarki gereja, di mana pengakuan keberadaan iman dan hierarki gereja ini dapat membantu dalam pengelolaan dan pembimbingan umat. Selanjutnya ada doa kepada orang suci. Nah, doa kepada orang suci ini adalah tradisi doa yang dimana kepada orang-orang suci atau tokoh-tokoh rohani sebagai perantara yang dapat mendoakan umatnya. Selanjutnya ada liturgi dan tradisi, di mana pentingnya liturgi dalam ibadah dalam penekanan pada makna sakramen dan tradisi gereja Katolik. Terus ada ajaran sosial Katolik, di mana
Ajaran sosial Katolik ini adalah konsep etika sosial yang menekankan keadilan sosial, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang miskin dan lemah. Baik agama Protestan maupun Katolik adalah cabang-cabang utama dari kekristenan, dan meskipun terdapat perbedaan dalam ritus dan beberapa ajaran, keduanya mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selanjutnya ada agama Hindu, di mana agama Hindu ini merupakan suatu sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang berasal dari subbenua India. Agama ini sangat kompleks dan memiliki berbagai tradisi, filosofi, dan ritual. Beberapa aspek kunci dalam pengertian agama Hindu melibatkan yang pertama ada Brahman sebagai realitas tertinggi. Hinduisme mengaku Brahman sebagai realitas tertinggi atau keberadaan mutlak. Brahman dianggap sebagai kekuatan ilahi yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua ada konsep Atman, di mana Atman merujuk pada jiwa atau hakikat individu. Hinduisme mengajarkan bahwa Atman merupakan bagian dari Brahman yang memiliki sifat yang abadi. Selanjutnya ada siklus reinkarnasi. Hinduisme percaya dalam siklus kelahiran, mati, dan reinkarnasi. Karma atau hukum tindakan dan akibat memainkan peran dalam menentukan nasib individu di kehidupan selanjutnya. Yang keempat ada Dharma, di mana Dharma ini adalah konsep kewajiban moral dan etika sesuai dengan peran dan status sosial seseorang. Mengikuti Dharma ini dianggap penting dalam mencapai moksha. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, apa sih itu moksha? Moksha adalah tujuan akhir kehidupan dalam Hinduisme, yaitu pembebasan dari siklus reinkarnasi dan penyatuan dengan Brahman. Nah, selanjutnya ada politeisme dan trimurti, di mana Hinduisme melibatkan beragam dewa dan dewi yang mewakili aspek-aspek ilahi yang berbeda. Trimurti terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Shiva. Adalah konsep tiga dewa utama dalam Hinduisme. Selanjutnya ada teks suci, di mana teks suci Hinduisme ini melibatkan banyak sekali kitab, termasuk Vedas, Upanishad, Mahabharata, dan Ramayana, yang menyediakan ajaran-ajaran filosofis, ritual, dan cerita epik. Nah, yang kedelapan ada pemujaan atau puja dan ritual, di mana umat Hindu melaksanakan berbagai upacara ritual dan pemujaan untuk menghormati dewa-dewi dan mencapai kedekatan spiritual. Nah, selanjutnya ada yoga, di mana praktik yoga dalam Hinduisme ini mencakup berbagai bentuk, termasuk yoga hatha, karma, dan bhakti, dengan tujuan menyatukan individu dengan keberadaan ilahi. Hinduisme adalah agama yang sangat fleksibel dan menyediakan berbagai jalan spiritual bagi para penganutnya. Keunikan dan keragaman dalam Hinduisme ini membuatnya menjadi agama yang kompleks dan mendalam. Agama selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha adalah ajaran spiritual yang berasal dari pengajaran Siddhartha Gautama atau Buddha. Ia menekankan pemahaman tentang penderitaan dan pencarian jalan menuju pencerahan. Sentralnya adalah pembebasan dari siklus kelahiran kembali atau samsara untuk mencapai nirvana. Yang terakhir adalah agama Konghucu, di mana agama Konghucu berasal dari ajaran filsuf Tiongkok Kongfuji. Ia menekankan nilai-nilai moral, etika, dan tata susila dalam kehidupan sehari-hari. Agama ini fokus pada konsep-konsep seperti kepatuhan kepada otoritas, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap leluhur. Meskipun lebih sering dianggap sebagai filsafat atau etika hidup daripada agama formal, Konghucu memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk budaya Tiongkok. Nah, sebagai umat beragama, kita harus memiliki sikap toleransi sesama umat beragama. Sikap toleransi umat beragama sangat penting untuk membangun harmoni sosial dan masyarakat yang inklusif. Ini memungkinkan orang dengan kepercayaan dan praktik spiritual yang berbeda untuk hidup berdampingan tanpa konflik.
Toleransi memupuk pengertian, saling menghormati, dan kerjasama antar beragama. Kelompok menciptakan lingkungan di mana kebebasan beragama dihormati dan dijaga. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas adalah setiap umat beragama memiliki kepercayaan, norma, dan nilai yang membentuk identitas spiritual mereka, menciptakan keberagaman budaya dan pandangan hidup yang perlu dihormati. Baiklah, yang mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.